Oke, balik lagi sama gue di sini. Gitu, udah saatnya gue menyempatkan diri untuk membuat video untuk tips di tahun 2026 ini. Sebenarnya setiap tahun tips SNBT itu sama gitu. Tapi untuk ketiga kalinya tips ini lumayan berbeda. Untuk di pembahasan channel gue ya, lumayan berbeda gitu ya kan. Nah, di sini gue bakalan membicarakan tips tentang pemilihan kampus dengan mengetahui kapasitas diri sendiri gitu. Ya kan, kemarin kalian sudah mencoba peruntungan di SNBP gitu kan. Itu kan jalur undangan. Gue nggak tahu kalian memilihnya seperti apa gitu. Ini ada beberapa tipe ya. Ada yang tipenya ya udahlah ini cuma SNBP, ya udahlah ambil sekalian nekat IPB, UI, UGM gitu tanpa melihat atau mengenali nilai-nilai yang udah kalian capai gitu sebelumnya gitu kan. Yang kedua, ada yang bermain aman. Gue nggak mau ikut SNBT, gue nggak mau belajar SNBT, ya udah gue cari aman yang emang beneran nilai gue bisa masuk, akhirnya dapat biru gitu kan. Ada yang bener-bener bisa mengetahui kapasitas diri, dia anak yang pinter banget gitu kan, nilainya bagus, dia wajar lah, seharusnya bener-bener semua guru bilang seharusnya dia bisa masuk nih ke IPB nih, ke jurusan ini misalkan gitu ya, tapi ternyata nggak masuk. Gitu. Kalian bertanya-tanya gak sih kesalahan memilih jurusan itu di mana? Kok bisa-bisanya kita ketolak gitu kan? Kok bisa ya? Padahal secara nilai gak sejelek itu, bahkan terlampau mumpuni. Apa yang menjadi faktor? Itu hanya kampus yang tahu. Jadi begini ya, kalau secara pengalaman dan secara bagaimana gue menemukan, gue belum survei, tapi bagaimana gue menemukan cerita-cerita orang di sekitar gue, kampus itu memang menilai dari penilaian tersebut dan juga saingan kita gitu. Misalkan nilai lu nih, nilai rata-rata lu ini 93, itu bagus kan? Itu bagus. Tapi ternyata saingan lu dengan kapasitas 12 orang dalam satu angkatan di jurusan tersebut gitu kan. Misalkan itu semuanya di atas 93, otomatis gagal. Ya kan, otomatis gagal. Jadi gimana dong caranya kita mendaftar biar tepat dan bisa berhasil? Gue kasihkan tips agar kalian bisa memilih jurusan, ini kan lagi masa pendaftaran, agar kalian bisa memilih jurusan dengan tepat sesuai dengan kapasitas kalian. Apalagi ini kita membicarakan dengan SNBT, kemampuan yang seharusnya sudah diasah dari beberapa waktu yang lalu gitu ya seharusnya. Tapi kalau kalian mau kebun semalam juga nggak masalah, ya kan? Kalian udah dewasa, udah bisa menerima risiko. Oke, yang pertama kalian harus mencoba yang namanya tryout. Tryout SNBT atau UTBK itu banyak banget yang gratis. Kalian bisa coba, atau kalian ketika udah punya buku, kalian bisa timer sendiri, bisa nilai sendiri bagaimana penilaiannya gitu kan. Pasti ada pembahasan. Contoh, gue jualan ebook. Nah, ebook ini adalah bentuk soal yang udah gue bahas. Ada 7 paket. Jadi 2 paket terakhir jawabannya nggak gue kasih tahu. Karena gue pengen kita membahas hal tersebut gitu ya, biar semakin dalam gitu. Ibarat prediksi lah. Nah, 5 paket itu udah gue bahas di video. Tapi agak ada yang berbeda, bukan agak sih, lumayan berbeda dikit gitu kan. Agar apa? Agar kalian bisa mengetahui kemampuan kalian setelah belajar, bagaimana kemampuan kalian mengerjakan soal dengan soal yang sama gitu kan. Tapi ditutup dulu videonya gitu. Jangan tiba-tiba karena gue bilang ini ada videonya kalian nonton sambil ngerjain. Jangan gitu. Kalau bisa dibuat seolah-olah tryout, karena ini mendekati udah sekitar 3 mingguan lagi kita SNBT atau UTBK gitu ya. Bahkan kampus gue udah ngerencanain online gitu, daring gitu kan, untuk yang kuliah karena ada UTBK ini. Oke, itu nilai tryout yang pertama. Yang kedua,
Setelah nilai tryout itu terbentuk, kalian pelajari mana yang rata-ratanya itu paling tinggi gitu kan. Di bagian mana? Apakah itu bisa menjadi acuan? Bisa gitu. Jadi kalian bisa mengatakan kekuatan dalam materi di SNBT itu sebagai acuan jurusan, bukan kampus. Acuan jurusan aja terlebih dulu, yang sempit aja terlebih dahulu. Kalau jurusan kalian udah cocok, misalkan kalian mau masuk, oke, karena gue jurusan statistika, mau masuk ke statistika, gue kuatin di pengetahuan kuantitatifnya, ibaratnya begitu. Gue merasa kuat di pengetahuan kuantitatif, terbukti kuat di pengetahuan kuantitatif, cocok ke statistika. Misalkan gue pengennya ke statistika, tapi kemampuan gue nggak cukup nih ke statistika. Ada ilmu-ilmu lain yang ada statistikanya kuat, ada matematikanya kuat, tapi mungkin nggak terlalu matematis. Mungkin gue nggak tahu ya, aktuaria gitu, itu sama dengan statistika. Mungkin gitu. Itu pelajarin. Itu tergantung kampusnya juga gitu kan. Jadi setelah kita lihat jurusan, seperti yang gue notice tadi, kampusnya. Enggak semua kampus yang kalian pandang jelek atau underrated itu kualitasnya jelek. Ya. Banyak di luaran sana kampus yang underrated, kampus yang dengan jurusan masih baru dan segala macam. Itu kalian berpikir, ini pasti nggak lebih baik lah dari, misal contoh, nggak lebih baik dari UGM, nggak lebih baik dari UI, nggak lebih baik dari IPB, UNPAD dan segala macam. Padahal kalian belum mencobanya gitu ya. Kalau gue udah review, gue udah kuliah di mana aja, di Stikom, USU, IPB, UGM, UNJ segala macam, semua guru dosen yang gue temuin di sana bagus semua, nggak ada yang jelek, bagus semua. Tatanannya, gimana mereka mengajarkan, terus kuisnya, penugasannya bagus. Jadi kalian jangan underrated terlebih dahulu dengan kampusnya. Pelajarin dulu lulusannya, alumninya. Jadi kan kalian sudah menentukan jurusannya, kalian lihat kampusnya. Dengan melihat kampus, kalian melihat apa setelahnya? Daya tampung dan peminat, passing grade. Iya, dari tahun-tahun sebelumnya rata-rata skor yang diterima, rata-rata skor SNBT UTBK ya, akreditasinya, prospek jurusannya gitu kan. Kalian gak serta-merta nih, misalkan kalian pengen menjadi jurnalis, kalian masuk statistika, apakah masuk? Kan gak masuk gitu ya. Kalian pelajarin nih jurusan statistika tuh gimana. Gue pengen ke matematika deh, biar nanti bisa mencabang gitu. Kalau S2-nya pengen ke pendidikan matematika juga bisa, ke IT juga bisa, ke statistika juga bisa. Nah, itu pendalaman, pencarian gitu. Itu yang baik. Oke, paham sampai sini? Jadi pelajari jurusan yang kalian minati, kampusnya, bandingkan dengan data-data di tahun sebelumnya agar kalian tuh merasa pantas. Misalkan skor gue 800. Misalkan skor gue 800. Kira-kira gue cocok gak ya masuk ke data science IPB? Kalau menurut gue cocok, itu akan jadi pilihan pertama. Pilihan kedua, gue bakalan main aman. Mungkin gue tidak memandang IPB itu lebih atas dari UI atau segala macamnya, atau itu hanya dilihat berdasarkan data daya tampung dan passing grade-nya di tahun sebelumnya gitu kan. Ketika gue melihat passing grade IPB data science itu lebih tinggi dibandingkan misalkan ITS statistika, otomatis ITS statistika menjadi pilihan kedua gitu loh ya. Bukan berarti ITS itu lebih jelek dari IPB, enggak, tekankan itu sekali lagi. Passing grade-nya, kenapa sih passing grade bisa tinggi? Ya karena peminatnya tinggi gitu loh. Banyak orang yang pengen merantau ya, jauh, pergilah ke IPB biar bisa bebas gitu. Nah ini sebenarnya faktor eksternal yang bakalan gue bahas di bab selanjutnya. Oke, kelar. Jadi apa poin utamanya yang sudah gue sebutkan tadi? Yang pertama, coba try out, ya kan?
Yang kedua, nilai kekuatan dari setiap materi itu mana yang paling kuat. Yang ketiga, cari jurusan yang benar-benar sesuai dengan kekuatan skor kalian dan minat kalian. Yang keempat, lihat universitasnya, ya kan? Lihat universitasnya ini mencabang lagi, yaitu melihat passing grade, lihat daya tampung, dan lihat rata-rata skor UTBK di tahun sebelumnya. Udah kelar ya, ada 4 poin dengan yang nomor 4 atau universitasnya ini bercabang gitu ya, aman. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor eksternal yang bisa jadi pertimbangan kalian untuk memilih kampus. Nyambung dengan yang tadi itu. Yang terakhir gue bahasnya kampus. Nah, ini adalah faktor eksternal kalian bisa memilih kampus. Misalkan kalian udah saklek banget nih sama jurusan statistika. Dimanapun statistikanya gitu ya, gue akan memilih pilihan pertama adalah passing grade tertinggi, pilihan kedua adalah passing grade aman. Mungkin kalau ada pilihan 3, ya so-so lah gitu kan. Ada faktor eksternal yang bisa menentukan hal tersebut. Kalian juga harus mempertimbangkan ini. Biaya hidup yang pertama untuk anak yang bukan anak KIP. Yang kedua adalah jarak dari rumah. Yang ketiga ini gue taruh ketiga, tapi yang paling penting yaitu adaptasi lingkungan. Itu penting banget. Gak sedikit, gue gak bilang banyak, gak sedikit orang yang gugur saat kuliah bukan karena kuliahnya, bukan karena dosennya, bukan karena susahnya atau biaya hidup, enggak, tapi karena faktor lingkungan. Itu sangat-sangat penting gitu kan. Tapi kadang itu terlupakan gitu ya dalam memilih kampus atau memilih tempat kos gitu kan. Bisa nggak sih kita mengubah pilihan kampus sendiri sekarang? Kita kan masih memilih daftar. Bisa nggak sih kita mengubah pilihan kampus itu berdasarkan lingkungannya? Ini bagi mental-mental yang gampang ngikut, sebaiknya diubah. Karena lingkungan kampus itu mengubah segalanya di masa depan. Kalau kita nggak bisa berdiri secara konsisten di kaki kita sendiri, gitu ya, konsisten dengan karakter kita yang baik, kecuali kalau emang pengaruhnya baik gitu kan, itu bahaya banget gitu. Bisa-bisa kalian ngikut jadi mahasiswa abadi, kita nggak tahu gitu ya. Tapi itu faktor eksternal. Yang ketiga, urutan ketiga, jarang dilihat tapi penting banget gitu kan. Karena nggak sedikit orang yang gugur karena faktor eksternal ketiga itu ya. Itu yang bakal gue bilang tipsnya ya. Kesimpulan dari yang tadi, skor tinggi itu tidak menjadi jaminan kalian bisa keterima. Di SNBP pun mungkin ini anak-anak yang nonton yang dapat merah dengan nilai TPA kalian yang tinggi tapi nggak keterima. Skor tinggi tidak menjamin. Apa yang paling penting? Strategi. Strategi dari apa? Strategi yang udah gue sebutin tadi. Nilai tryoutnya kita geledah gitu kan. Jurusannya kita perdalami gitu kan. Perdalami, cari tahu jurusannya, prospeknya segala macam. Yang keempat apa tadi? Universitasnya. Strategi memilih hal tersebut adalah number one. Itu yang paling penting. Kalau kalian salah memilih kampus dan jurusan yang bersesuaian dengan kemampuan kalian, itu sakit banget sih kalau gagal 2 kali, jujur. Semangat. Jadi jangan lupa, karena ini mendekati 7 paket tuh rasanya sedikit deh untuk memperdalam, apalagi udah gue bahas di video juga untuk 5 paketnya. Untuk 2 paketnya untuk prediksi SNBT 2026 atau UTBK 2026 ini silakan dibeli e-booknya hanya 50.000. 50.000 mahal deh untuk seukuran e-book karena ada gratisannya. Privat selama 2 minggu. Nanti ada rentan waktunya ya, kayak jam malam gitu karena gue free-nya jam malam. 2 minggu, full 2 minggu kalian mau tanya apa aja tentang SNBT, tentang soal SNBT, materi PKU, PK, dan PM bakalan gue jawab by WA. Dan jika diperlukan dan jika kelas itu memang banyak membernya,
gue bakalan buat kelas. Jadi kita bisa diskusi sampai kalian paham. Semangat.